Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas kenikmatan kemudahan dalam menuntut ilmu. Dengan taufiknya kita dimudahkan untuk mempelajari perkara-perkara yang besar di dalam agama kita. Bahkan landasan utama keimanan kita, yaitu mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya, mempelajari akidah, mempelajari tauhid, yang tentu ini sebab utama yang akan menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali dalam lanjutan kajian kita membahas kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, buah karya dari Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang beberapa ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah cara utama kita mengenal Allah dan mengenal rincian kemahasempurnaan sifat, adalah sebab utama yang akan mendatangkan kebaikan pada sang hamba. Baik itu kebaikan yang berhubungan dengan kesempurnaan imannya, kesempurnaan ikhlasnya, kesempurnaan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengenal Allah, hamba ini akan semakin menguatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Demikian pula rasa takut, pengharapan, tawakal, dan semua unsur-unsur utama penopang iman lainnya. Makanya sejauh mana kita berusaha dan bersemangat mengenal Allah, maka dengan sebab itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengenal hambanya dan selalu memudahkan pertolongan darinya kepada hamba ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka hendaknya kalian wahai hamba-hambaku ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu balasan dari jenis perbuatan. Mengingat Allah yang paling utama adalah mengenal kesempurnaan sifat-sifatnya.
Dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala akan mengingat hambanya, selalu memudahkan pertolongan baginya. Jadi mengkaji ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah agar kita mengenali dengan rinci kemahatinggian dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Ini merupakan cara atau sebab utama perbaikan diri kita, karena dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kemudahan taufik bagi hambanya tersebut. Oleh karena itulah, siapa yang ingin meraih kemudahan dalam perbaikan dirinya, perbaikan imannya, perbaikan ikhlasnya, maka mulailah dengan mengenal Rabbnya. Karena ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah dasar dari semua ilmu kebaikan yang lainnya di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hasyr, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun." Dan janganlah kamu berbuat seperti orang-orang yang lalai, lupa kepada Allah, maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Orang yang tidak mengenal Allah, maka terhadap kebaikan dirinya pun dia tidak akan kenal. Terhadap sebab-sebab yang akan meluruskan imannya pun dia akan berpaling. Akibat dia berpaling dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala palingkan dirinya dari semua sebab-sebab kebaikan. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ini menjadikan kita selalu bersemangat mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang mayoritas isinya adalah penjelasan tentang kemahaindahan nama-nama Allah dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya, menunjukkan inilah perkara yang paling besar kebaikannya di dalam agama kita. Taib ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita akan lanjut kembali membaca beberapa ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kajian kita di siang hari ini, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan penetapan sifat mahabbah, mahabbatullah wa mawaddatihi, itsbatu mahabbatillahi wa mawaddatihi li auliyaihi fil Qur'anil Karim. Penetapan sifat mahabbah, mencintai, wa mawaddah. Mawaddah yakni artinya dekat, menyukai. Allah Subhanahu wa taala mencintai dan menyukai wali-walinya, hamba-hambanya yang saleh. Yang ini disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Allah mencintai hambanya yang beriman, jawabannya iya. Dengan kecintaan yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak sama dengan kecintaan yang ada pada makhluk. Kenapa Allah mencintai? Karena Allah maha berbuat apa yang dikehendakinya. Manusia tidak bisa mempertanyakan perbuatan Allah, karena yang dipertanyakan justru kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun." Allah Subhanahu wa taala tidak ditanyakan tentang apa yang diperbuatnya, tapi manusialah yang ditanyakan tentang perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang maha indah atau sifat kesempurnaan fa'alul lima yurid. Dia maha berbuat apa yang dikehendakinya. Makanya kemarin kita sudah bahas, ada yang namanya sifat-sifat fi'liyah. Sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan perbuatannya. Allah ketika berkehendak melakukan sesuatu, maka Allah lakukan. Contohnya ketika dia memilih hamba-hamba yang dicintainya, dia meridhai hamba-hamba yang melakukan sebab-sebab keridhoannya. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tetapkan? Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi dirinya sendiri. Maka keimanan yang benar, pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya adalah dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, karena Allah yang lebih tahu tentang kesempurnaan yang pantas bagi kemahatinggian dan kemahaagungannya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kenapa kita terangkan seperti ini? Karena masih banyak orang-orang yang menolak sifat mahabbah, Allah mencintai. Padahal ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dipenuhi dengan penetapan sifat ini. Kenapa mereka menolaknya? Dasarnya keyakinan dan pemahaman
Inilah dalil. Akidah kalau rusak, pemahaman atau manhaj rusak, akan merusak semua pemahaman agama yang lain. Sampai pun dalam masalah yang paling agung seperti ini. Coba bayangkan saja. Orang yang beriman ketika dia mengetahui Allah mencintai hamba-hamba yang dipilihnya. Bukankah tidak mungkin kita keinginan agar dicintai oleh Allah, iya kan? Dengan kita mendengar saja Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman. Berarti ini kan kemuliaan yang tinggi, bahkan kemuliaan yang paling tinggi di dalam Islam. Harusnya kalau kita beriman, yang kita lakukan setelah kita mendengarkan ayat-ayat yang nanti akan dibawakan contoh, dan ini contoh sebagian kecil saja. Beberapa ayat yang dibawakan di sini. Ada sekitar 6 atau 7 ayat, dan ini sebagian kecil, masih banyak ayat yang lain. Ketika kita mendengar Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang beriman, kekasihnya yang dipilihnya, bukankah menjadi motivasi saya ingin melakukan sebab-sebab yang menjadikan Allah mencintai saya? Ini keinginannya setiap orang yang beriman. Jadi yang kita bahas, Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, berarti Allah akan memuliakannya, selalu dekat dengan pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan taufik dalam kebaikan, menjaga dari segala keburukan. Semua makna-makna yang indah yang diinginkan oleh jiwa manusia. Ini yang harusnya timbul. Tapi orang-orang yang rusak pemahamannya apa? Bukannya berpikir untuk meraih keutamaan tersebut, mereka malah berusaha untuk menolaknya. Kayaknya tidak pantas bagi Allah, tidak masuk akal, ini kayaknya tidak bisa diterima, dan seterusnya. Akhirnya mereka tolak. Nah, kalau kemuliaan ditolak, apa hukumnya yang kita bahas kemarin? Siapa yang menolak satu kemuliaan, maka dia tidak akan pernah mendapatkannya. Bagaimana akan mendapatkan kemuliaan tersebut sementara dia sendiri tidak berusaha mendapatkannya, malah berusaha untuk menolaknya atau mengingkarinya? Na'udzubillah min dzalik. Maka kecelakaanlah orang-orang yang memahami masalah akidah dengan pemahaman yang keliru, yang menyebabkan dia mengingkari atau bahkan menolak kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi hamba-hamba yang dimuliakannya. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Sekarang kita baca beberapa ayat Al-Quran yang menetapkan sifat ini. Pertama, surat Al-Baqarah ayat 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat ihsanlah, berbuat kebaikanlah kalian wahai manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang berbuat ihsan atau kebaikan. Masya Allah, ayat ini turun pertama kalinya didengarkan oleh para sahabat. Yang di antara para sahabat ada orang-orang yang tinggal di pedalaman. Yang jelas mereka adalah orang-orang yang fasih bahasanya, karena bahasanya masih terjaga, bahasa Arabnya. Tidak pernah kita dapat satu keterangan pun, nukilan riwayat atau cerita dalam sirah sejarah turunnya ayat yang seperti ini yang banyak terulang di dalam Al-Quran, menjadikan para sahabat bingung. Bagaimana Allah bisa mencintai hamba-hamba yang berbuat kebaikan? Bagaimana Allah punya sifat mencintai? Tidak pernah kita dapatkan. Menunjukkan ayat ini mereka terima dengan lapang. Allah mencintai hamba-hamba yang berbuat kebaikan, malah mereka gembira. Karena ternyata zat yang kita cintai melebihi dari kecintaan kita kepada apapun, memiliki sifat mencintai hamba-hamba yang berbuat kebaikan, maka harusnya kita berlomba-lomba mengejar sifat ini agar mendapatkan kecintaan Allah. Itu yang muncul dalam pikiran mereka. Mereka tidak menanyakan bagaimana Allah mencintai, karena mereka sudah tahu kaidahnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat keagungan dan kemuliaan yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Jangan dikiaskan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini kaidah selalu. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, dan dia maha melihat lagi maha mendengar, dan dia maha mendengar lagi maha melihat.
Sedangkan cinta saja di kalangan makhluk apakah sama? Berbeda. Antum tahu, seorang suami mencintai anaknya, mencintai istrinya, mencintai orang tuanya, apakah sama jenis cintanya? Berbeda kan? Berbeda. Pasti kecintaan antara laki-laki dan perempuan, suami istri, mesti ada nafsunya, ada syahwatnya, ya. Adapun kecintaan kepada anak berbeda lagi. Kecintaan kepada orang tua berbeda lagi. Bahkan manusia bisa mencintai hewan peliharaannya. Hewan peliharaan bisa mencintai manusia. Kan orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah selalu membuat perumpamaan buruk dalam pikirannya. Yang perumpamaan buruk ini diterapkan berarti harus diingkari, harus ditolak karena tidak mungkin seperti ini buruknya. Padahal yang membuat buruk tersebut adalah dirinya sendiri karena pikirannya yang kotor. Naudzubillah min dzalik. Contoh misalnya, mereka membuat kaidah, kecintaan itu tidak mungkin berlaku kecuali dari jenis makhluk yang sama. Manusia dengan manusia. Allah bukan makhluk, berarti tidak mungkin mencintai manusia. Apakah manusia bisa mencintai Allah? Bisa apa tidak? Jelas bisa. Orang yang beriman pasti mencintai Allah. Nah, ini berbeda jenisnya. Bahkan jangankan manusia dengan Allah atau manusia dengan manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis yang sahih tentang gunung Uhud. Dan ada di sekitar Uhud, Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud ini adalah, Uhud adalah gunung. Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Dia mencintai kita, orang yang beriman, dan kita mencintai dia. Sekarang kalau kita belah gunung Uhud, ada jantungnya apa tidak? Nah, sekarang siapa yang mengatakan kalau mencintai itu harus ada jantungnya? Ini kan kaidah yang dibuat oleh mereka sendiri. Nabi SAW mengatakan Uhud, gunung Uhud, benda mati kan gunung itu. Tapi dia punya kecintaan. Karena masalah menetapkan sifat itu jangan kita pikirkan dengan pikiran manusia. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pada hari kiamat nanti, benda-benda atau makhluk-makhluk, benda-benda mati, Allah Subhanahu wa taala jadikan bisa berbicara dan bersaksi atas perbuatan manusia. Contohnya permukaan tanah, permukaan bumi, tempat kita beribadah atau orang melakukan perbuatan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Bisa bersaksi di hadapan Allah, betul kan? Betul apa tidak? Kenapa mereka bisa bersaksi? Qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Makhluk-makhluk ini berkata, Allah yang menjadikan kami bisa berbicara sebagaimana Dia bisa menjadikan segala sesuatu bisa berbicara. Allah Maha Kuasa. Jadi kita mengatakan seperti tadi, Gunung Uhud mencintai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman mencintainya. Kalau ini terjadi pada makhluk yang berbeda, bahkan benda mati, gunung yang terdiri dari batu-batuan, ya, benda mati bisa saling mencintai dengan manusia, bahkan manusia dengan hewan peliharaannya kita ketahui. Bahkan di antara manusia kecintaan itu bisa berbeda-beda jenisnya, apalagi kecintaan manusia kepada Allah dan terlebih lagi kecintaan dari sifat yang maha sempurna yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah tidak ada masalah. Muncul lagi kemudian syubhatnya mereka, oh cinta itu timbul karena kelemahan hati, ketundukan hati. Kita katakan tidak mengapa untuk manusia seperti itu. Kalau betul pengertian cinta itu karena kelemahan hati, ketundukan hati, itu adalah berlaku untuk kecintaan manusia dengan manusia. Tapi tidak berlaku untuk kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala yang sifat-sifatnya maha tinggi dan maha sempurna, tidak sama dengan sifat yang ada pada makhluk. Bersamaan dengan itu, pengertian seperti ini belum tentu juga benar. Ya. Buktinya ada orang-orang yang kedudukannya tinggi, punya kekuasaan, dia mencintai orang yang di bawahnya, orang yang kedudukannya sebagai mungkin pelayannya. Dia mencintai orang tersebut
Karena ada kesukaan di dalam hatinya kepada orang yang padahal kedudukannya di bawah dirinya. Ala kulli hal, kita katakan kalaupun itu berlaku pada manusia, maka sifat Allah Subhanahu wa taala kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, kemahatinggiannya. Adapun sifat-sifat makhluk sesuai dengan kelemahan dan kekurangannya sebagai makhluk. Ini kaidahnya. Baik, sekarang kita bahas ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang berbuat kebaikan. Al-mahabbah adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, termasuk sifat kesempurnaan Allah. Dan ingat, sudah kita sebutkan, sifat-sifat Allah itu semuanya sifat kesempurnaan, tidak ada keburukan, kekurangan atau celaan padanya sedikit pun dari semua tinjauan dan sudut pandang. Sampai kemungkinan buruknya saja tidak ada. Taib. Al-mahabbah adalah termasuk sifat dzatiyah, sifat fi'liyah. Berhubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, maka dia menetapkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hamba yang selalu taat kepadanya, selalu berzikir, selalu mengikhlaskan niatnya, selalu mentauhidkannya, bersemangat dalam mengamalkan petunjuknya, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba ini sesuai dengan kehendaknya, memilih hamba-hamba yang dicintainya. Makanya di dalam Al-Qur'an, karena sempurnanya petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan sebab-sebab untuk meraih kecintaan kepadanya. Di antaranya ayat ini, berbuat ihsan. Berbuat ihsan. Ihsan kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ringkasnya berbuat kebaikan. Kebaikan ini karena namanya kebaikan, ada yang wajib. Contohnya kebaikan dalam masalah iman, ikhlas, memurnikan tauhid, iya kan? Menjauhi perbuatan syirik, bermuamalah dengan baik, melakukan kebaikan-kebaikan kepada makhluk, menolong orang yang butuh, kemudian bersedekah, kemudian menjauhkan gangguan kita kepada kaum muslimin dalam ucapan dan perbuatan. Ini kebaikan sama makhluk. Kebaikan yang paling tinggi kewajibannya adalah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian beribadah, memperbaiki ibadah kepadanya. Ada juga kebaikan-kebaikan yang bersifat anjuran di dalam Islam. Nah, sekarang kebaikan itu, ihsan itu, yang paling utama adalah ihsan yang ditujukan kepada Allah, yaitu ihsan dalam berbuat, dalam beribadah kepadanya. Dan pengertian ihsan dalam beribadah kepada Allah, definisi yang terbaik adalah yang diterangkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Jibril yang terkenal dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, fa akhbirni anil ihsan, ya Rasulullah, beritakanlah kepadaku tentang tingkatan ihsan, tingkatan yang paling tinggi dalam Islam, yaitu 3 tingkatan: Islam, iman, dan ihsan. Makanya inilah pembagian atau penyebutan tingkatan Islam yang benar. Kalau ada yang membagi selain ini, ada yang membagi Islam katanya syariat, hakikat, ma'rifat. Ini pembagian yang batil, tidak ada dalilnya. Apalagi pengertiannya lebih rusak lagi. Orang yang telah mencapai hakikat tidak perlu lagi melaksanakan Islam yang zahir, sehingga dia tidak perlu sholat, cukup dia duduk sudah sholat saja. Ini pembagian yang tidak berdasarkan wahyu dari Allah, ini berdasarkan wahyu dari syaitan, tidak ada dalilnya. Ya, taib. Ihsan dalam beribadah kepada Allah, inilah tingkatan ihsan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjawab pertanyaan malaikat Jibril tadi. Fa akhbirni anil ihsan, wahai Rasulullah, sampaikanlah kepadaku tentang ihsan, apa maknanya?
Apa kata Rasulullah SAW? Maknanya adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Seolah-olah kamu menyaksikan langsung sifat-sifat Maha Pemurahnya, Maha Pengasihnya, Maha Penyayangnya, limpahan-limpahan kebaikannya, kasih sayangnya. Kamu menyaksikan kemahaindahan yang ada pada zatnya. Subhanallah. Tingkatan yang paling tinggi. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha melihatmu. Yakni ini tingkatan yang di bawahnya lagi. Ada dua tingkatan dalam ihsan ini. Yang paling tinggi yang pertama, yang kedua tadi di bawahnya. Kata sebagian dari para ulama, makna yang diterangkan oleh Rasulullah SAW tentang ihsan ini meliputi atau tercakup di dalamnya semua kedudukan mulia di dalam Islam. Orang yang beribadah kepada Allah, untuk yang pertama tadi, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, kau melihatnya langsung. Ini adalah tingkatan keikhlasan yang paling tinggi. Ar-roja dan rogbah, pengharapan kepada rahmat Allah yang paling tinggi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha berbuat kebaikan, Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Orang yang menyaksikan langsung sifat-sifat kebaikan dan kemuliaan Allah pasti akan menjadikan dirinya semakin optimis dan berharap kebaikan kepada Rabbnya. Maka inilah ibadah orang-orang yang selalu bersangka baik kepada Allah, berpengharapan baik kepada Allah, yang dengan seperti ini menjadikan ibadahnya benar-benar akan ikhlas, disertai dengan kecintaan dan pengharapan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, kalau ini tidak bisa dicapai, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihatmu. Dia merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadikan dia takut dan tunduk. Ini ibadahnya seorang hamba yang selalu takut dan tunduk kepada Allah, karena dia selalu merasakan pengawasannya. Ini juga akan menjadikan dia selalu takut dalam semua keadaan, baik ketika dia di hadapan orang lain, disaksikan oleh makhluk, maupun dalam keadaan dia sendiri. Inilah definisi ihsan yang merupakan sebab hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dicintai olehnya. Karena dengan sifat ini seorang hamba akan menunaikan ibadah dengan penunaian yang sebaik-baiknya, dengan penunaian yang sempurna. Nah, oleh karena itulah tingkatan ini adalah tingkatan yang tertinggi di dalam Islam. Dan kata para ulama, tingkatan ini karena berhubungan dengan kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya langsung. Ini berhubungan dengan keyakinan yang kuat di dalam hati kita. Yang kedua, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merasakan pengawasannya. Kalau kita renungkan dengan seksama, ini semua kembali karena kita yakin dengan sempurnanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengan makna pengetahuan Allah, kesempurnaan ilmunya, kesempurnaan pengawasannya, penglihatannya, pendengarannya. Makanya kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengawasi kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang kedudukan yang mulia di dalam Islam, yaitu sifat muraqabatullah, merasakan pengawasan Allah. Muraqabatullah ini adalah salah satu buah iman yang paling tinggi, kaitannya erat dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Raqib, yang Maha mengawasi.
Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Di antara nama Allah adalah Ar-Raqib, yang maha mengawasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengawasi perbuatanmu wahai manusia. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau menjelaskan bagaimana cara untuk meraih sifat muraqabatullah, selalu merasakan pengawasan Allah. Beliau mengatakan, walihadza kanat muraqabatullahi allati hiya min a'la a'malil qulub hiya ta'abbudu lillahi bismihir raqib wasyahid. Oleh karena itu sifat muraqabatullah yang merupakan salah satu amalan hati yang paling tinggi, sifat ini kita dapatkan dengan mengamalkan, mempraktekkan dalam ibadah kita konsekuensi dari namanya Ar-Raqib dan Asy-Syahid. Asy-Syahid, Ar-Raqib artinya maha mengawasi, Asy-Syahid yang artinya maha mempersaksikan, maha menyaksikan perbuatan manusia. Jadi ini salah satu di antara buah terindah kita mengenal Allah. Kalau kita mendalami makna kesempurnaan ilmu Allah, namanya Al-Alim, maha mengetahui. Al-Khabir, maha terperinci, maha detail pengetahuannya. Ar-Raqib, maha mengawasi. Asy-Syahid, maha menyaksikan. Kemudian As-Sami, maha mendengar. Al-Basir, maha melihat. Kita dalami makna ini sehingga benar-benar melekat kuat di dalam diri kita. Maka waktu kita beribadah, kita akan menghadirkan makna yang disebutkan di dalam hadis ini tentang kedudukan ihsan dalam dua derajatnya, seperti yang diterangkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ini. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, keyakinan seperti ini tidak akan kita dapatkan kecuali bagi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab utama seseorang memahami, mempelajari kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Itulah makna ihsan dalam beribadah kepada Allah, dan itu ihsan yang paling utama. Yang kedua, ihsan dalam bermuamalah dengan makhluk. Ihsan dalam bermuamalah kepada makhluk. Ihsan dalam bermuamalah kepada makhluk. Beberapa di antara para ulama menyebutkan dalam kesimpulan 3 kalimat, yaitu badlun nada, wa kaful adha, wa talaqatul wajh. Mengusahakan memberikan kebaikan, memberikan manfaat kepada makhluk. Yang kedua, menjauhkan keburukan, menghindarkan gangguan dari mereka. Dan yang ketiga, talaqatul wajh, menampakkan wajah berseri-seri di hadapan mereka. Ini kesimpulan makna ihsan kepada makhluk, kata sebagian dari para ulama. Apa saja kebaikan yang bisa kita lakukan, kita berikan. Baik itu berupa sedekah, pertolongan, dan kebaikan yang paling besar adalah menyebarkan ilmu yang mengajak kepada Islam, kepada sunnah Rasulullah SAW, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada iman. Kemudian menghindarkan gangguan, menjauhkan hal-hal yang menyakiti sesama makhluk, apalagi kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Ya. Termasuk di antaranya yang paling utama adalah berusaha mencegah mereka agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, ke dalam kebid'ahan, ke dalam penyimpangan. Makanya kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu menampakkan wajah berseri-seri ketika berhadapan dengan mereka. Inilah ihsan kepada makhluk yang merupakan kandungan atau apa yang dimaksud dengan perintah di dalam ayat tadi, wa ahsinu, berbuat baiklah, yakni berbuat baik dalam beribadah kepada Allah. Kemudian berbuat baik dalam bergaul dengan makhluk. Innallaha yuhibbul muhsinin,
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Berarti kecintaan Allah tidak ditujukan kepada semua makhluk. Makanya kita katakan cinta ini adalah sifat fi'liyah. Allah mencintai siapa yang dikehendakinya, yaitu orang-orang yang berbuat ihsan. Sementara yang tidak melakukan ini berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya. Baik. Itulah ayat yang pertama yang dibawakan di dalam pembahasan ini. Jadi maknanya berbuat baik yang merupakan sebab Allah mencintai hamba adalah ketika dia menunaikan ibadah, berbuat baik dalam beribadah kepada Allah, kemudian bermuamalah dengan sesama makhluk. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, berarti ada kesalahan dalam memahami makna berbuat baik yang dipahami oleh kebanyakan manusia. Contoh ketika kita menerapkan hukum Allah bagi orang yang berbuat salah, naudzubillah min dzalik, seperti pencuri tangannya dipotong, orang yang melakukan perbuatan minum khamr dicambuk, atau berbuat zina kemudian dicambuk atau dirajam. Ini hakikatnya perbuatan baik atau bukan? Hakikatnya perbuatan baik tentu saja, karena ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah diturunkan untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia. Bukti kebaikannya apa? Orang yang diberikan hukum seperti ini bisa menjadi sebab akan menjadikan dia kemudian jera dengan perbuatan buruknya tersebut, menjadikan dia kapok, tidak lagi mengulanginya. Kemudian ditambah lagi dengan kebaikan besar. Ketika hukum ini sudah diberlakukan baginya di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan siksaan lagi dari perbuatannya tersebut di akhirat. Maka ini adalah kebaikan besar bagi hamba tersebut dengan diterapkannya hukum Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, ayat yang berikutnya firman Allah di surat Al-Hujurat ayat ke-9. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat ayat ke-9. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang berlaku adil. Ini firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat ayat ke-9 juga menyebutkan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang berlaku adil. Ya. Aqs itu artinya a'dilu atau i'dilu, berlaku adillah. Ingat, di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum-hukum yang sempurna, keadilan dan kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Dan telah sempurnalah kalimat-kalimat Rabbmu, yakni hukum-hukum yang diturunkannya, sempurna dalam kebenaran dan keadilannya. Inilah yang diperintahkan dalam Islam. Ya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sifat adil dan selalu berbuat kebaikan. Oleh karena itu, yang menjadi ukuran dalam sikap adil adalah apa yang disyariatkan di dalam Islam. Maka di sini perlu diingatkan, adil itu tidak berarti atau tidak identik dengan kalimat sama rata. Tidak benar. Tidak mesti yang adil itu harus disamaratakan. Karena masing-masing berbeda. Contoh saja, apakah ada yang namanya adil? Ya, ada seorang orang tua punya anak 3 orang. Satunya anaknya mungkin sudah tamat SMA. Satunya masih SD, satunya masih bayi.
Yang namanya adil menurut dia ketika dia memberi uang kepada anaknya yang sudah tamat SMA misalnya 50.000, yang SD juga harus dibeli 50.000, yang bayi juga dikasih 50.000. Apakah ini adil namanya? Ini jelas bukan adil. Karena adil tidak berarti sama rata. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anakmu. Bukan berarti semua harus diberi sama. Yang satu ketika mendapatkan sesuatu pemberian dari orang tuanya sesuai dengan kebutuhan, yang lain kalau belum butuh tidak perlu dikasih. Nanti ketika dia butuh baru dikasih. Itu pengertian adil. Yang dikatakan tidak adil adalah kalau dia hanya melebihkan yang satu, memberikan yang satu, yang lain tidak diperhatikan. Itu baru namanya tidak adil. Oleh karena itu, kenapa di dalam Islam misalnya pembagian warisan Allah Subhanahu wa taala berfirman lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki itu mendapatkan bagian 2 kali bagiannya perempuan. Ini yang adil namanya. Karena laki-laki punya tanggungan yang tidak dimiliki oleh perempuan, makanya adilnya di sini bukan disamaratakan. Ala kulli hal, inilah yang diperintahkan di dalam Islam. Makna adil itu adalah pembagian yang sesuai dengan syariat Allah, karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang keadaan manusia. Inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adil dalam bermuamalah. Dalam bermuamalah kepada makhluk, dalam menyikapi orang-orang yang bermuamalah dengan kita. Sering manusia berlaku tidak adil. Bagaimana tidak adilnya? Dia berbuat kepada seseorang tergantung dari keinginan hawa nafsunya. Kalau dia sedang suka sama orang, gampang dia beri kebaikan. Kalau tidak suka sama orang, susah untuk berbuat kebaikan. Jadi kebaikannya bukan karena Allah, tapi karena tergantung bagaimana orang berbuat baik kepada dia atau tidak menurut keinginannya. Ini juga salah, tidak adil namanya. Ya, ini bertentangan dengan perintah untuk berlaku adil yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap satu kaum menyeret kamu untuk berlaku tidak adil. Bersikap adillah karena itu lebih dekat dengan ketakwaan. Adil lebih dekat dengan ketakwaan. Salah seorang ulama salaf seperti dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Risalah Tabukiyah, ketika menafsirkan sifat adil di ayat ini, ulama ini mengatakan al-adlu huwa alladhi idza ghadiba lam yudkhilhu ghadabuhu fi batil wa idza radiya lam yukhrijhu ridahu 'anil haq. Orang yang adil itu ketika sedang marah, dia bisa menahan dirinya sehingga kemarahannya tidak menjerumuskan dia dalam kesalahan. Sebagaimana ketika dia senang, dia juga bisa menahan dirinya. Rasa senangnya tidak menyeret dia, tidak mengeluarkan dia dari kebenaran. Tidak berlebihan ketika senang, akhirnya kebenaran pun dilampaui. Ini bukan sikapnya orang yang adil. Orang yang adil selalu bisa mengendalikan nafsunya. Dia memperlakukan manusia berdasarkan ukuran ketakwaannya, bukan pertimbangan orang itu pernah berbuat baik kepada saya secara pribadi atau tidak. Ya, makanya meskipun dia bertemu dengan orang yang baru dikenalnya, tapi orang ini taat kepada Allah, rajin beribadah, maka dia akan memperlakukan atau memberikan perhatian kepada orang ini lebih dibandingkan dengan temannya yang paling dekat. Meskipun temannya ini dekat tapi ibadahnya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tetap dia memperlakukan manusia sesuai dengan keimanan dan ketaatannya. Ini namanya orang yang adil, karena tidak dipengaruhi dengan dorongan hawa nafsunya, dan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa saja, tentu saja. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sikap adil, dan inilah salah satu sebab seorang hamba meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini. Oleh karena itulah ya,
Sekali lagi, adil itu bukanlah harus selalu sama rata. Di dalam dua hal yang berbeda. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidaklah sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Maka tidak benar kalau dikatakan manusia itu punya hak yang sama, punya kedudukan yang sama. Dari mana kaidah seperti ini? Allah sendiri mengatakan tidak sama antara penghuni surga dan penghuni neraka. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apa mungkin disamakan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah disamakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang fasik? Tentu tidak sama. Oleh karena itu, kaidah atau pemahaman yang mengatakan harus disamakan semua haknya orang yang beriman dan tidak beriman, yang mengamalkan perintah Allah dan yang tidak mengamalkan dikatakan sama, ini bertentangan dengan prinsip dasar keadilan yang diterangkan di dalam Al-Quran. Orang yang berbuat kebaikan tentu beda dengan orang yang melakukan kejahatan, apalagi kejahatan yang paling besar adalah melanggar hak Allah Subhanahu wa taala dalam mentauhidkannya dan beribadah kepadanya semata-mata. Nah, taib. Kemudian itu ayat yang kedua. Kita melangkah kepada ayat yang ketiga. Jadi di ayat yang kedua ini kita menetapkan sifat al-mahabbah. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang melakukan ketaatan kepadanya. Dalam ini hamba-hamba yang selalu berlaku adil. Yang selalu berlaku adil dalam memperlakukan manusia, ya, dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala di antara manusia. Berikutnya ayat yang ketiga, surat At-Taubah ayat yang ketujuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Innallaha yuhibbul muttaqin." Ini berhubungan dengan perjanjian damai dengan orang-orang musyrik yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman, famastaqamu, selama mereka tetap menjaga perjanjian tersebut, maka hendaknya kamu juga menjaga perjanjian itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Perjanjian yang dibuat di dekat Masjidil Haram antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin. Ya, ini adalah juga ayat yang menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Makanya kita mengusahakan sifat takwa dalam makna yang sebenarnya. Kita belajar agama, kita memahaminya, memahami perintah Allah, kemudian kita mengamalkan karena mengharapkan balasan di sisinya. Sebagaimana kita jauhi perbuatan maksiat dengan dalil, dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita meninggalkan perbuatan maksiat tersebut karena takut akan azabnya. Ini juga merupakan sebab kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ayat yang keempat, surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang selalu bertobat dan hamba-hamba yang selalu mensucikan dirinya. Allah mencintai hamba-hamba yang tawab. Tawab artinya banyak bertobat.
selalu, artinya kafirur ruju ilallah, selalu kembali kepada Allah dalam semua keadaannya. Ketika dia berdosa, dia segera memohon ampun kepada Allah. Ya, inilah sifat yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Bertobat. Bertobat artinya ar-ruju ilallah, minal ma'siyati ila ta'ah, kembali kepada Allah dari perbuatan maksiat kepada ketaatan. Makanya karena manusia adalah hamba yang selalu berbuat salah, tidak mungkin dia tidak lalai, bagaimanapun dia berusaha menjaga dirinya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan solusi bagi manusia, yaitu dengan tobat dan memohon ampun kepadanya. Ini salah satu di antara wujud sempurnanya rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang ingin selalu mendekatkan diri kepadanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang bertobat. Ini merupakan sebab untuk memperbaiki hubungan seorang hamba yang telah rusak akibat perbuatan maksiatnya. Padahal maksiat itu mencelakakan dan merugikan hamba itu sendiri, menjadi sebab kesempitan hidup. Maka tergodalah hamba ini berbuat maksiat, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, yaitu dengan cara bertobat. Maka di dalam hadis yang terkenal riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un. Semua manusia banyak sering berbuat salah. Semua manusia. Ya. Para nabi dan para rasul, mereka terjaga dari dosa besar karena penjagaan dari Allah, bukan karena kemampuan diri mereka sendiri. Dan menurut pendapat yang terkuat, para nabi dan para rasul bisa berbuat dosa kecil, tapi Allah segera memberi taufik kepada mereka untuk bertobat. Maka ketika mereka wafat dalam keadaan bersih dari dosa besar maupun dosa kecil, karena mereka manusia biasa juga. Semua manusia banyak berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah adalah orang yang selalu at-tawwab, bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, salah satu bukti sifat pemurah yang Allah miliki, sempurnanya rahmat Allah. Antum perhatikan, dengan memaafkan kesalahan hamba itu bukan cuma satu nama. Berarti Allah mencintai hamba yang bertobat. Padahal hamba ini habis berbuat salah, berbuat maksiat yang mendatangkan kemurkaan Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab, bahkan dari nama-namanya yang maha indah, yang berhubungan dengan pemaafan atau pengampunan, taubat yang Allah berikan kepada hamba. Sudah berapa nama Allah? Ada Tawwab. Apa artinya Tawwab? Maha penerima taubat. Apalagi Al-Ghafur atau Al-Ghaffar, maha pengampun. Kemudian Al-Afu, maha pemaaf. Al-Afu, maha pemaaf. Ya, nanti ada yang membedakan kalau pengampunan itu ditutupi, kalau Al-Afu itu ditutupi dan dihapuskan sekaligus. Yang jelas berhubungan dengan pemaafan dosa-dosa. Ini khusus berhubungan dengan dosa, belum nama-namanya yang lain. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan dengan sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan hamba-hambanya. Bahkan Allah juga yang memberikan taufik kepada hamba yang berdosa ini untuk bertobat kepada Allah. Ihsan, Allah maha berbuat kebaikan. Al-Wahhab, maha pemberi karunia. Ini nama-nama yang bersifat umum, juga terkandung di dalamnya makna memberikan tobat dan pengampunan dari kesalahan yang diperbuat hambanya. Subhanallah, untuk orang yang berbuat salah saja Allah masih memberikan kesempatan bagi dia. Sehingga dari sini
Ya, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Di antara hikmah seperti yang diterangkan oleh sebagian dari para ulama, ada penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali maupun yang lainnya. Kalau kita bertanya, kenapa manusia Allah Subhanahu wa taala jadikan kadang dia tergoda oleh syaitan, dikalahkan oleh hawa nafsunya sehingga dia berbuat dosa. Mungkin kalau dengan pikiran kita, karena pikiran kita terbatas, tidak sempurna, adapun hikmah Allah maha sempurna, kita berpikir, kan Allah Subhanahu wa taala kenapa tidak langsung mematikan saja iblis? Hawa nafsu manusia semua ditundukkan, sehingga tidak ada yang berbuat dosa, semua mengamalkan ketaatan, sudah selesai, semua orang jadi baik. Itu pemikiran manusia. Tapi pemikiran Allah Subhanahu wa taala atau hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya tidak kita katakan pemikiran karena tidak boleh kita menetapkan bagi Allah sifat-sifat yang Allah ditetapkan bagi dirinya. Tetapi apa yang ditetapkan di dalam hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak demikian, dan hikmah Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bagaimanapun manusia tidak sempurna. Tidak sempurna artinya kadang-kadang dia lalai. Coba seandainya seorang hamba ada yang berjalan di muka bumi ini, dia taat terus. Setiap ada tarikan untuk berbuat maksiat, dia langsung mengalahkannya, dia tidak pernah tergoda. Kira-kira hamba ini jadinya akan apa? Kita anggap dia akan jadi baik, ternyata dia tidak baik. Dia tidak akan menjadi hamba yang baik. Kenapa? Kalau dia selalu dalam ketaatan, dia akan lupa diri. Dia akan menjadi sombong. Dia akan bangga dengan dirinya sendiri karena dia hebat. Nah, orang yang menjadi sombong dan bangga dengan dirinya, baik apa tidak? Wah, ini keburukan besar. Lebih buruk daripada dosa itu sendiri. Iblis la'natullah alaih, dosa terbesar yang dilakukannya pertama kali adalah apa? Sombong kan? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan menyombongkan dirinya karena merasa lebih mulia dibandingkan Adam. Ya, dengan sebab ini dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbuatan dosa itu dalam tanda kutip kadang ada manfaatnya. Supaya manusia ketika dia berbuat dosa dia ingat, oh ternyata saya ini lemah. Hawa nafsu saya itu kuat. Ternyata kalau Allah tidak menolong saya bisa celaka. Buktinya sekarang saya lalai. Akhirnya dengan ini hamba akan merendahkan dirinya, mengetahui bahwa dia butuh selalu penjagaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lalai, lepas dari pertolongan Allah, maka dia akan binasa. Makna ini ditunjukkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, hadis ini derajatnya hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laulam tudhnibu la khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dzalika, a'dhamu min dzalika al-ujubu al-ujubu." Seandainya kamu tidak berbuat dosa, niscaya aku mengkhawatirkan kalian ditimpa keburukan yang lebih parah daripada dosa itu sendiri, yaitu apa? Rasa kagum, sombong atau bangga terhadap diri sendiri. Ini lebih parah daripada dosa itu sendiri. Orang yang berdosa, kalau dijaga oleh Allah, setelah berbuat dosa dia akan merendahkan diri. Oh ternyata saya ini lemah. Akhirnya dia tidak menganggap dirinya tinggi. Waktu dia beribadah kepada Allah, dia selalu malu. Allah selalu melimpahkan kebaikan kepada saya, kenapa saya tidak membalas dengan mensyukuri nikmatnya? Kenapa saya tidak menjaga diriku dari melakukan kemurkaan, hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah, padahal kebaikan Allah selalu turun setiap saat. Ini kan menjadikan hamba ini dengan dosanya, akhirnya dia mengetahui kelemahan dirinya. Dengan itu dia menyempurnakan ketundukannya kepada Allah. Inilah wujud iman dan tauhid yang sesungguhnya. Oleh karena itulah ya, Imam Az-Zahabi rahimahullah taala mengatakan, la aflaha wallahi man zakka nafsahu au a'jabathu. Tidak akan beruntung orang yang menganggap dirinya suci atau kagum terhadap dirinya sendiri. Masya Allah. Jadi dosa saja itu ada hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan manusia berbuat dosa?
Dan ayat yang sedang kita bahas ini salah satu di antara hikmah besar orang yang bertobat setelah melakukan perbuatan dosa. Allah mencintai orang yang bertobat. Allah mencintai orang yang bertobat. Ya, sekarang kita berpikir, orang yang bertobat artinya pernah melakukan kesalahan, iya kan? Dosa dan kesalahan menjauhkan hamba dari Allah atau tidak? Menjauhkan. Namanya perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Tapi karena kasih sayang Allah itu sempurna, kesalahan manusia setelah dia berusaha untuk bertobat darinya, Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap keburukannya di waktu yang lalu menghalangi dia untuk kembali dekat dengan Allah. Bahkan dengan sebab itu Allah bisa mencintainya. Ini luar biasa. Ya, ini sekarang antum bandingkan dengan keadaan manusia. Orang yang pernah berbuat salah dengan kita, apalagi kesalahannya besar, mungkin kita maafkan. Tapi setelah kita maafkan, hubungan kita dengan orang itu kira-kira akan kembali seperti semula atau tidak? Susah. Iya kan? Karena manusia terbatas kasih sayangnya, pemaafannya. Ketika dia ingat kembali, wah dia pernah begini sama saya, dia pernah menyakiti saya, maka akan menjadikan hubungannya dengan orang ini pasti akan terpengaruh dengan sebab kesalahan tersebut. Nah, ini sifat manusia. Adapun sifat Allah Subhanahu wa taala, pemaafannya sempurna, pengampunannya sempurna. Makanya Allah mencintai orang yang bertobat. Bahkan disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, antum masih ingat hadis yang menetapkan tentang sifat farah, gembira, senang yang dimiliki oleh Allah. Bagaimana perbandingannya seorang hamba yang bertobat ketika Allah gembira menerima tobatnya? Perbandingannya dengan apa? Masih ingat hadisnya? Dengan seorang hamba yang ini gambaran kegembiraan yang paling besar dalam hidup manusia. Tidak ada yang melebihi kegembiraan tersebut dalam urusan dunia manusia. Itu apa? Orang yang sedang berjalan di padang pasir dengan membawa perbekalannya, kemudian di atas ontanya, kemudian tiba-tiba semua perbekalannya itu ontanya lari. Putus asa dia. Akhirnya dia mencari sebuah naungan sambil tidur menunggu kematiannya. Ketiduran dia. Ketika dia bangun, dia mendapatkan ontanya di sampingnya, lengkap dengan semua perbekalannya. Sampai kemudian dia terbangun sambil memegang tali kekang ontanya supaya tidak lari lagi. Langsung kemudian dia mengucapkan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Keliru saking sangat gembiranya. Jadi Allah bukan hanya memerintahkan bertobat, Allah gembira menerima tobat hambanya. Berarti Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang selalu mengakui dosanya dan kembali kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya manusia dengan segala kekurangan dan kelemahan pada dirinya, dosa-dosa yang dilakukannya tidak menghalangi dia untuk mendapatkan kedudukan dan kecintaan yang mulia, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, taubat itu kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu kualitasnya bisa sangat tinggi. Taubat, ya, setelah orang berbuat salah, ada yang dengan taubatnya dia lebih tinggi kedudukannya daripada sebelum berbuat salah sama sekali. Karena taubatnya dengan kualitas yang tinggi. Antum pernah dengar hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW setelah mempraktekkan hukuman rajam bagi seorang perempuan dari kabilah Ghamidiyah, yang sebagian sahabat merasa memandang remeh perbuatan apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut. Dia berbuat zina, naudzubillah min dzalik. Tapi setelah dia bertobat, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, wallahi laqad taba taubatan law kusimat baina sab'ina min ahli al-madinati lawasi'athum. Sungguh demi Allah, perempuan ini telah bertobat. Dia sendiri yang bertobat. Yang tobatnya ini kalau dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, bukan satu orang, 70 orang, maka akan mencukupi mereka semua. Satu orang yang bertobat. Makanya ada jenis tobat yang bisa bukan hanya menggugurkan kesalahan, bahkan menjadikan kesalahan menjadi kebaikan.
Itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang diganti keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Ini menunjukkan kepada kita belajar tentang tobat, memahami syarat-syaratnya, bersungguh-sungguh melakukannya, ini penting. Ini amalan yang besar. Allah gembira menerimanya dan menjadi sebab Allah mencintai hamba tersebut. Ini luar biasa. Makanya bersungguh-sungguh dalam bertobat ya, setelah melakukan kesalahan-kesalahan. Itulah sebabnya kenapa orang-orang yang bertakwa disebutkan di dalam Al-Qur'an, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur sepertiga malam yang terakhir, waktu dikabulkannya doa mereka selalu memohon ampun, bertobat kepada Allah, karena ini adalah sifat kemuliaan yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya. Taib. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang selalu mensucikan dirinya. Jadi mutatahhirin di sini mensucikan dirinya lahir dan batin tentu saja. Yang paling besar adalah mensucikan dirinya dari perbuatan syirik, kekufuran, termasuk tentu mensucikan dirinya dengan berwudu, ya, dengan mandi junub ketika ada hadas besar, mandi wajib. Bahkan dianjurkan dalam Islam tetap kita menjaga kesucian diri kita ketika wudu kita batal kemudian kita berwudu, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang selalu mensucikan dirinya. Nah, baik, ayat yang berikutnya ayat yang ke-5, surah Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah sunnah Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini juga ayat yang sangat terkenal sekali tentang syarat untuk mendapatkan kecintaan Allah harus dengan ittiba. Ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi Muhammad SAW, supaya pengakuan cinta diterima. Makanya ayat ini dikenal oleh para ulama salaf disebut sebagai ayat apa? Ayatul imtihan. Ayat yang menguji benar tidaknya pengakuan cinta seseorang. Kan permasalahannya, orang mengaku mencintai Allah banyak. Orang munafik saja mengaku mencintai Allah. Tapi bagaimana ujian untuk mengetahui apakah kecintaan ini benar atau tidak benar? Maka ujiannya adalah ittiba. Siapa yang mengaku mencintai Allah kemudian ittiba, maka Allah akan membalas cintanya. Siapa yang tidak demikian, maka akan tertolak cintanya. Makanya sebagian ulama salaf ketika menafsirkan ayat ini ada yang berkata, laisa sya'nu fi an tuhibba wa inna ma sya'nu fi an tuhab. Fi an tuhab. Bukanlah yang menjadi perhatian utama bagaimana kamu mencintai, karena semua orang bisa mengaku mencintai. Tapi yang menjadi penilaian bagaimana supaya Allah membalas cintamu, pengakuanmu diterima oleh Allah. Karena tadi semua orang bisa mengaku. Pepatah Arab yang terkenal mengatakan apa? Wa kullun yadda'i wasalan bilaila wa laila la tukirru lahum bidzak. Ini pepatah atau syair Arab jahiliyah. Semua laki-laki mengaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila tidak mengakui hal tersebut. Pengakuan sepihak. Ya. Allah Subhanahu wa taala hanya membalas orang yang disebutkan syaratnya, memenuhi syarat di dalam ayat ini, yaitu dengan ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah yang paling sempurna dalam mewujudkan ibadah yang sesuai dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata, hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli manidda'a mahabbatallahi wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyyati fa huwa kadzibun fi da'wahu. Ayat yang mulia ini
merupakan bagi semua orang yang mengaku mencintai Allah, tapi dia tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dalam beribadah kepada Allah, maka dia dihukumi dusta dalam pengakuannya, tidak diterima oleh Allah. Pengakuannya sudah dusta, bagaimana akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pengakuan cintanya tersebut? Oleh karena itu, ini kemuliaan bagi orang yang selalu sabar dalam mengikuti sunnah, sabar dalam mengkaji sunnah. Apa yang sedang antum pelajari di majelis-majelis kajian sunnah, wallahi ini adalah jalan untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, agar keinginan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan kecintaannya yang merupakan puncak kemuliaan yang tertinggi, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan kita mempelajari sunnah, bersabar dalam memahami dan mengamalkannya. Baik. Berikutnya ayat yang ke-6. Surah Al-Maidah ayat ke-54. Surah Al-Maidah ayat ke-54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad meninggalkan agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan mendatangkan satu kaum yang lain yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. yakni Allah akan menyingkirkan orang-orang yang tidak tahu diri ini, kemudian digantikan dengan yang lain. Yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Mereka adalah orang-orang yang merendahkan diri terhadap orang-orang yang beriman dan a'izzatin 'alal kafirin, bersikap tegas dengan orang-orang yang kafir. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Mereka akan selalu berjihad di jalan Allah dan tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Tentu ini dipahami dengan pemahaman yang benar. Yang jelas di ayat ini Allah menetapkan adanya orang-orang yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ini kedudukan yang kita inginkan. Makanya disebutkan di ayat ini tentang sifat-sifat mereka. Berarti Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk mendatangkan, ketika sebagian manusia diajak untuk kembali kepada petunjuk Allah, menyambut hidayahnya dengan sebaik-baiknya, dia berpaling. Allah Maha kuasa untuk menyingkirkan mereka, kemudian mendatangkan kaum yang lain yang mereka tahu diri. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, dengan tentu saja mereka berpegang teguh dengan agamanya, bersikap merendahkan diri terhadap orang-orang yang beriman. Ya, artinya di sini menyayangi orang-orang yang beriman dengan makna yang benar, termasuk menasihati mereka dalam kebaikan. Dan di sini tentu keimanannya benar. Orang-orang yang beriman sesuai dengan imannya kita mencintainya. Orang-orang yang melanggar konsekuensi iman, maka wujud sayang kita kepadanya, kita menasihati mereka dalam kebaikan. Kemudian mereka selalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang benar dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Maka ini juga merupakan ya, sifat kemuliaan yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya. Dan kemudian ayat yang terakhir yang dibawakan di pembahasan ini,
Ayat yang ketujuh ya. Masih 2 ayat lagi. Ayat yang ketujuh, surat As-Saff ayat keempat. Surat As-Saff ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan saffan ka'annahum bunyanum marsus." Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dengan berbaris atau teratur rapi, seolah-olah mereka itu adalah bangunan yang sangat kuat, yang tersusun dengan kuat. Ini juga menunjukkan kepada kita sebab yang menjadikan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecintaan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang melaksanakan sifat baik yang dipujinya di dalam agama, orang yang berjihad dengan berbaris. Sebagian dari para ulama mengambil dalil juga dari ayat ini bahwa salat pun merupakan bentuk jihad yang kecil. Seperti penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Makanya di dalam salat kita diperintahkan untuk meluruskan dan merapatkan saf, dan ini adalah sikap salat berjamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aqimus sufufakum wa tarasu. Luruskanlah saf kalian dan rapatkan. Di dalam riwayat Imam Bukhari, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan cara meluruskan saf dan merapatkan, pemahamannya para sahabat tentang ayat ini, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Ra'aitu ahadana yulsiku mankibahu bimankibi sahibihi wa rijlahu birijlihi." Aku melihat masing-masing dari kami, yakni jamaah di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempelkan pundaknya ke pundak temannya di sampingnya dan kakinya di kaki temannya. Di kaki temannya berjamaah dalam sholat. Makanya ini menjadi patokan kita dalam menilai merapatkan dan meluruskan saf. Kadang-kadang ada orang salah paham. Dia merapatkan saf ukurannya kaki. Padahal kaki itu kan bisa berbeda-beda ukurannya. Antum kalau bentangkan lebar maka kelebaran. Kalau terlalu apitkan maka jadi kecil. Tapi kalau ukurannya pundak, maka pundak kan tidak bisa dilebarkan atau disempitkan. Jadi ukurannya pundak kita seperti inilah kaki kita. Waktu kita menempelkan pundak kita, maka yang di bawah juga masih akan menempel kaki dengan kaki saudaranya. Itu ukuran dalam hal meluruskan dan merapatkan saf, yang ini merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah kita ketahui merupakan bagian dari kesempurnaan salat berjamaah. Tapi ini juga ayat yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya berjihad di jalan Allah, berjihad dengan ikhlas, berjihad yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Berjihad di jalan Allah tentu yang paling utama adalah berperang di jalan Allah sesuai dengan syariatnya ya, melawan orang-orang kafir yang memang memerangi kaum muslimin, bukan memerangi kaum muslimin, bukan melakukan teror di negeri-negeri kaum muslimin. Ini bukanlah perbuatan jihad, tapi ini justru perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berjihad juga disyariatkan dengan lisan, yaitu dengan membantah penyimpangan orang-orang yang berbuat syirik, yang berbuat bid'ah, tentu dengan cara yang baik. Bahkan ini adalah jihad yang disyariatkan pertama kali sebelum berjihad dengan senjata atau pedang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan, "Wajahidhum bihi jihadan kabira, wala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah melawan mereka dengan Al-Quran sebagai jihad yang paling besar. Tentu berjihad dengan Al-Quran tidak mungkin menggunakan Al-Quran sebagai senjata, tapi
Maksudnya menjelaskan kandungan makna Al-Quran, menyampaikan bantahan Al-Quran terhadap perbuatan syirik atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Inilah jihad yang paling besar, dan juga ayat ini turunnya di Mekah yang waktu itu belum disyariatkan berjihad dengan menggunakan senjata. Nah, ayat yang terakhir firman Allah di surat Al-Buruj ayat ke-14. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua namanya yang maha indah. Wa huwal ghafurul wadud. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha pengampun lagi maha mencintai. Al-Ghafur, maha pengampun, yakni yang maha menutupi dan mengampuni dosa hamba-hambanya. Al-Wadud hampir sama dengan Al-Mahabbah, artinya Al-Wud kita artikan juga mencintai atau menyayangi. Kata para ulama, kalau Al-Wud itu dalam bahasa Arab khalisul mahabbah, kecintaan yang murni, kecintaan yang utuh, ya. Itu namanya Al-Wud. Allah memiliki nama yang maha indah, Al-Wadud. Makanya disyariatkan memberi nama Abdul Wadud. Ya, Al-Wadud itu kata para ulama artinya mencakup dua, mencintai dan dicintai. Jadi arti nama Allah Al-Wadud adalah dialah yang mencintai hamba-hamba yang beriman dan mereka pun mencintai Allah. Di antara konsekuensi atau kandungan nama Allah yang maha indah ini, Allah mencintai hamba-hamba yang beriman dan mereka mencintai Allah. Sebagian dari para ulama seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan, Allah memiliki nama Al-Wadud yang diantara kandungannya Allah akan memudahkan bagi hamba-hambanya sebab-sebab agar mereka mencintai Allah. Berarti ini kaidah penting. Kebaikan di dalam Islam itu Allah permudah dan Allah tidak persulit. Allah permudah dan Allah tidak persulit. Sebab-sebab untuk mencintai Allah, Allah mudahkan bagi hamba-hamba yang beriman. Makanya selalu saya katakan, ya, ada satu pertanyaan, bahkan mungkin bukan cuma satu dalam Islam. Ada beberapa masalah yang kalau kita jawab, ya, dengan kalimat iya atau tidak, dua-duanya benar dari sudut pandang masing-masing. Misalnya kita bertanya, meraih ketakwaan itu mudah atau susah? Ada yang menjawab mudah. Jawabannya benar. Karena segala kebaikan Allah mudahkan. Allah maha pengasih, maha pemurah, masa mempersulit kebaikan yang besar yaitu takwa. Urusan dunia saja Allah mudahkan, apalagi urusan yang berhubungan dengan kedekatan dengannya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan, apakah ada orang yang bisa mengambil pelajaran darinya? Kalau ada yang mengatakan meraih takwa itu susah, benar apa tidak? Benar, karena buktinya kebanyakan manusia bertakwa atau tidak? Tidak. Karena tipu daya syaitan, karena hawa nafsu manusia. Jadi asalnya meraih kebaikan itu bukan susah, Allah permudah. Tapi manusia karena mereka tidak mengikuti jalan kemudahannya, mereka lebih mudah terpengaruh hawa nafsu. Akhirnya syaitan bebas untuk mengombang-ambingkan mereka dalam kesesatan, dalam penyimpangan. Akhirnya ini yang mempersulit keadaan manusia untuk meraih takwa. Jadi dari tinjauan yang berbeda-beda, kalimat tadi atau pertanyaan tadi bisa dijawab dari dua jawaban tersebut. Nah, taib wa huwal ghafurul wadud, dan Allah Subhanahu wa taala maha pengampun lagi maha mencintai hamba-hamba yang beriman. Di sini ada satu kaidah penting, bahwasanya ada beberapa ayat Al-Quran yang di situ Allah Subhanahu wa taala menggandengkan nama-namanya yang maha indah lebih dari satu nama. Menyebutkan nama-namanya yang maha indah lebih dari satu nama. Contohnya di sini, Al-Ghafur Al-Wadud. Ya. Wa huwal azizur rahim. Allah maha perkasa lagi maha penyayang.
Wa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha sempurna hukum dan hikmahnya. Ini ada kaidah kata para ulama, dua yang maha indah digabungkan mesti akan mewujudkan kemahaindahan yang lain. Contohnya ketika Allah menyebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran, wa huwal azizul hakim, dan Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha sempurna hikmah dan hukumnya. Al-Aziz mengandung makna kemaha indahan tersendiri. Ya, Al-Hakim juga menunjukkan kesempurnaan hukum Allah, kesempurnaan hikmahnya, maka semua yang disyariatkan oleh Allah mesti itu yang terbaik dan sempurna. Tapi digabungkan kedua-duanya akan mewujudkan kesempurnaan yang lain, yaitu apa? Hukum dan hikmah Allah selalu digandengkan dengan kemaha perkasaan. Kalau manusia mungkin ada orang yang punya kebijaksanaan, yang punya rumusan hukum yang baik, tapi karena dia lemah dia tidak bisa praktekkan karena terbatas kekuasaannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menerapkan hukumnya yang sempurna tadi diberlakukan pada semua hamba-hambanya. Sebaliknya, kemaha perkasaan Allah selalu digandengkan dengan hikmah. Jadi kita tidak perlu takut. Allah maha kuasa. Bagaimana kalau Allah berbuat zalim? Tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala sempurna hikmahnya, selalu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Beda dengan manusia, ada orang yang kuat, dia tidak punya hikmah, akhirnya dia berbuat zalim, berbuat sewenang-wenang, mempergunakan kekuasaannya di tempat yang salah. Ini tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala karena kemahakuatan dan kemahaperkasaan Allah selalu digandengkan dengan hikmah yang sempurna. Sama dengan ayat ini, pengampunan digandengkan dengan kecintaan. Berarti maknanya sama dengan ayat yang sebelumnya kita baca. Orang yang ingin mendapatkan kecintaan Allah, hendaknya dia selalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Jadi perbuatan dosa manusia tidak menghalangi dia untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang selalu bertobat dan kembali kepada Allah, dia dekat bukan cuma dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga merupakan sebab dia akan meraih kecintaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selesai kita bahas beberapa ayat yang menyebutkan tentang sifat-sifat yang berhubungan dengan mahabbatullah, kecintaan Allah kepada hamba-hamba yang dipilihnya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua memiliki sifat-sifat kesempurnaan tersebut untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan puncak kemuliaan yang tertinggi bagi manusia. Demikianlah apa yang kita bisa bahas di kesempatan siang hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Masih ada waktu untuk kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang antum sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sebelum saya akhiri, kalau ada yang ingin bertanya, tafadhol. Barakallahu fikum. Baik, ada pertanyaan di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 tadi. Dikatakan bahwa Allah menyukai orang yang bertobat, mencintai orang yang bertobat. Terkadang sering kita berbuat maksiat, kemudian kita bertobat, kemudian terjatuh lagi ke dalam dosa yang sama terus-menerus karena lemahnya iman, kemudian bertobat lagi, dan bahkan timbul dalam hati malu kepada Allah dan merasa putus asa dari rahmatnya. Pertanyaannya, apakah ada batasan Allah menerima tobat dari seorang hamba saking seringnya berbuat dosa yang sama? Baik, sebelum kita jawab pertanyaan ini, seandainya Allah ada batasnya, setelah Anda berbuat dosa 10 kali Allah tidak terima lagi, terus Anda mau lari kemana? Kita mau kemana? Apakah ada tempat untuk kita bertobat dan mendapatkan rahmat selain dari Allah Subhanahu wa taala?
Jadi orang yang berputus asa dari rahmat Allah ini adalah orang yang mempersempit sesuatu yang luas. Anda berbuat salah, sudah salah, jangan timbulkan lagi kesalahan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Allah tidak menyebutkan batasan. Yang penting Anda sungguh-sungguh. Orang yang terjerumus ke dalam perbuatan dosa setelah dia bertobat, bisa jadi dia kurang sungguh-sungguh di awal. Atau dia lupa untuk menyandarkan segala kebaikan dan penjagaan dari segala keburukan kepada Allah. Waktu Anda bertobat, setelah itu harusnya Anda rajin berdoa, ya Allah hindarkanlah aku dari sebab keburukan. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang lemah. Kalau Engkau tidak menolongku, saya akan rugi, saya akan celaka. Ungkapkan kata-kata seperti ini kan wujud penghambaan diri, menunjukkan kita mengakui kelemahan diri kita, yang tidak ada yang bisa menutupi kelemahan diri kita selain dari pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tersebut. Jadi jawabannya, apa yang tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala maka jangan kita batasi. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Rahmatku meliputi segala sesuatu. Luas rahmat Allah, jangan dipersempit. Nah, adakah Rasulullah SAW melakukan salat taubat? Jadi maaf, antum kalau bertanya, pertanyaan yang tepat kalau kita ingin menanyakan sesuatu, bukan apakah Rasulullah melakukan. Karena tidak semua kebaikan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sekarang, mengumandangkan azan ada keutamaannya apa tidak? Rasulullah SAW pernah azan nggak? Pernah beliau azan? Kan tidak pernah. Karena beliau punya tugas yang lain. Jadi sunnah itu bukan cuma apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita bertanya harusnya, ya, kita bertanya, apakah ada sunnahnya melakukan salat taubat? Karena sunnah itu bisa jadi ucapan, bisa jadi perbuatannya Rasulullah SAW. Nah, jadi masalah salat taubat itu disebutkan oleh para ulama hadisnya sahih. Dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan para ulama yang lainnya. Boleh kita lakukan. Disebutkan di dalam hadis sahih tersebut, idza adnabal abdu dzanban, jika seorang hamba melakukan salat kemudian dia melaksanakan salat 2 rakaat memohon ampun kepada Allah, maka dengan izin Allah akan diampuni dosa-dosanya. Tapi ini tidak wajib. Bertobat tidak harus dengan salat tobat, tapi ini lebih baik dan lebih utama. Nah, Ustaz, saya sudah bertobat dengan sesungguhnya dan meninggalkan semua masa-masa lalu saya. Tapi ada yang membuka aib-aib saya di medsos. Apa ada yang salah dengan taubat saya? Antum jangan bersangka buruk. Orang yang membuka aib kita di medsos, dia yang menanggung dosa, bukan kita. Ini adalah ujian untuk menguji kesungguhan kita dalam bertobat. Kita hanya berusaha menutupi, tapi kalau ada yang membuka, Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas perbuatannya. Jadi kita jangan terpengaruh dengan ucapan orang, karena syaitan akan berusaha untuk mempengaruhi kebaikan yang kita lakukan. Dengan cara seperti ini dia ingin merusak hati kita, akhirnya kita kembali lagi kepada yang dulu, akhirnya kita dendam, akhirnya kita melakukan kesalahan. Tentu saja syaitan tidak akan tinggal diam ketika seorang hamba berusaha untuk memperbaiki dirinya. Ustaz, suami ana bilang bunda baru hijrah 1-2 tahun udah bilang musik haram, riba haram, tahlilan bid'ah, yasinan bid'ah, salaman dengan yang bukan mahramnya haram, isbal haram. Padahal kan gak apa isbal asal tidak sombong, dan gak bisa semua orang menerima kalau semua yang disebutkan itu bid'ah dan haram. Kan gak enak sama orang-orang dan keluarga, lebih baik ilmunya kita simpan sendiri saja. Bagaimana Anda menjelaskan kepada suami? Ya, katakan kepada dia, Anda belum hijrah sudah mengatakan ini halal dan ini halal. Orang yang baru hijrah 2 tahun disalahkan ketika mengatakan ini haram padahal ada dalilnya ini bid'ah. Dia yang belum hijrah bisa mengatakan ini halal, ini boleh semua. Ini bedanya apa? Ya. Harusnya yang belum hijrah berarti mengakui dirinya belum belajar. Kenapa dia bisa menetapkan ini halal, ini haram? Yang jelas di sini kita sampaikan kepada dia adalah dalil, bukan pertimbangan manusia. Para ulama yang menukil
tentang keharamannya, musik dan yang lainnya ini adalah membawakan dengan dalilnya. Adapun perbuatan manusia bukan merupakan bukan merupakan ukuran. Ala kulli hal kita jelaskan kepadanya, kalau dikatakan kita simpan pada diri kita sendiri saja, bagaimana orang akan bisa mengetahui? Coba katakan kepada dia, seandainya orang-orang yang mendakwakan Islam kepada kita berprinsip yang sama sewaktu awal-awal Islam sampai ke Indonesia. Ya, karena kita tahu tentu Islam bukan lahirnya di Indonesia. Seandainya orang-orang yang berdakwah ini mengatakan saya mengamalkan Islam untuk diri saya sendiri, apakah Islam akan sampai kepada kita? Kemungkinan tidak sampai. Atau Rasulullah SAW berprinsip demikian, Islam tidak akan tersebar. Ala kulli hal ini kita nasihati, sampaikan dalilnya dan katakan bahwa kebenaran itu harus disampaikan, khususnya ketika mereka belum tahu tentang kebenaran tersebut. Kita harus menasihati karena ini adalah kewajiban kita. Apakah seorang menantu perempuan wajib berbakti kepada mertuanya? Kalau dalam artian berbakti seperti orang tuanya, ya tentu tidak. Tetapi dia berbuat baik kepada mertuanya karena ini merupakan bagian dari silaturahim dan juga taat kepada suaminya. Karena silaturahim adalah menyambung hubungan dengan orang yang punya hubungan kerabat dengan kita. Dalam hal ini mertua dari suami kita. Berarti kita berbuat baik kepadanya, apalagi kalau suami memerintahkan, maka tentu kita wajib melaksanakan perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Bagaimana makna ayat terakhir dalam surat Al-Hasyr, Asmaul Husna semua isinya? Alhamdulillah, itu menjelaskan salah satu di antara ayat yang menjelaskan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang tentu kalau kita bahas masing-masing nama ini punya makna yang maha indah, yang terkandung di dalamnya sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam akhir surat Al-Hasyr, di 3 ayat terakhir di surat Al-Hasyr, ya tentu saja maksudnya ini adalah ayat yang menjelaskan memang banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Maka apa yang ditetapkan di dalam ayat ini termasuk rujukan dalam menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah yang diturunkannya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Adapun untuk kandungan maknanya, tentu kita membutuhkan majelis, mungkin beberapa majelis untuk bisa menjelaskan kandungannya. Ya, di dalam kitab Fikih Al-Asmaul Husna yang sudah ada terjemahannya, perincian dari makna masing-masing nama ini, penjabarannya, kandungan sifat-sifat kesempurnaan padanya, diterangkan oleh Syekh Abdul Razak dengan lengkap. Bisa kita merujuk kepada kitab tersebut. Nah, mungkin cukup sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.